Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji seminar PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alverda Cadika Agustino, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 gelombang 2 program studi PGSD. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Andus Ismail MPD. Sebelumnya, izinkan untuk menyampaikan biodata diri saya. Yang pertama, nama Alverda Cadika Agustino, tempat tanggal lahir 14 Agustus 1996 dengan NIM 24225200005, kelas PGSD 1 PPG calon guru, email alverdatagustino14@gmail.com. Selanjutnya, poin bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, pertama, identifikasi diri. Yang kedua, pengalaman belajar, terus pembelajaran bermakna, kemudian desain inovasi dan artefak, refleksi setelah mengikuti PPG, dan rencana tidak lanjut. Sebagai mahasiswa PPG calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar menjadi guru yang lebih profesional. Pada bagian identifikasi diri ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang visi untuk pendidikan Indonesia. Yakni, visi untuk pendidikan di Indonesia, saya memiliki visi untuk menciptakan peserta didik Indonesia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki semangat belajar yang tak pernah padam, mampu menyesuaikan diri dan dengan perkembangan zaman, hidup sejahtera, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk mencapai visi ini, saya akan selalu menanamkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan Pancasila agar mereka mampu bersaing di era global. Kemudian visi saya sebagai guru, visi saya adalah sebagai calon guru memberikan pengalaman belajar yang relevan dan personal bagi setiap peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan karakteristik mereka. Selain itu, saya berupaya untuk membangun suasana belajar yang kondusif di mana peserta didik merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian, upaya untuk mencapai visi tersebut, saya calon guru akan secara aktif mengembangkan diri melalui pelatihan kolaborasi dengan rekan sejawat dan eksplorasi berbagai literatur. Saya juga akan membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, menjadi figur teladan bagi siswa, serta mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan Pancasila dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang akan saya terapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dan memilih metode yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, saya akan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa. Untuk poin selanjutnya, yakni mengenai pengalaman belajar yang saya dapatkan pada semester 1 dan semester 2. Seluruh pengalaman belajar ini memberikan manfaat bagi saya untuk menambah wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1 ada 7 mata kuliah yang saya tempuh. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, PPA 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, PPL 1, dan pencegahan perilaku kekerasan seksual. Kemudian pengalaman belajar yang saya dapatkan di semester 2 terdapat 6 mata kuliah. Yang pertama, PSE, kemudian ada CT, PPA 2, PPL 2, proyek kepemimpinan, dan seminar PPG. Pada mata kuliah seminar PPG, mahasiswa diminta merefleksikan setiap mata kuliah yang sudah didapatkan selama 2 semester. Kemudian kami diminta untuk menentukan atau memilih mata kuliah yang paling bermakna dan menyusun desain inovasi pembelajaran. Pada topik selanjutnya, yakni mengenai pembelajaran bermakna. Berdasarkan refleksi mata kuliah yang sudah saya lakukan, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu
mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Pada mata kuliah ini terdapat rincian 3 topik yang dipelajari, yaitu topik 1 tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Topik 2 pendekatan TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Kemudian yang topik 3 pendekatan CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2, terlebih pada topik 3 yakni pendekatan CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pentingnya penerapan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran seperti CRT yakni 1. Pendekatan CRT merupakan pendekatan pembelajaran yang tanggap budaya, di mana menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya dan pengalaman peserta didik. Yang kemudian kedua, dengan pendekatan CRT penting sekali untuk mengenali latar belakang budaya peserta didik agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Yang ketiga, melakukan perencanaan pembelajaran dan asesmen dengan menggunakan pendekatan CRT dan mengimplementasikannya pada pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran tidak hanya mementingkan prestasi akademik, namun juga penting untuk mengintegrasikannya budaya siswa sehingga membantu mereka untuk merasa bangga dan perkuat identitas budaya mereka. Kemudian yang kelima, mengevaluasi apakah pembelajaran menggunakan pendekatan CRT dapat berjalan dengan baik dan menentukan rencana tindak lanjut. Kemudian tahapan pendekatan CRT. Yang pertama, identifikasi peserta didik, kemudian pemahaman budaya, ketiga ada kolaborasi, kemudian berpikir kritis untuk refleksi, dan yang terakhir adalah konstruksi transformatif. Latar belakang saya memilih topik 3 pendekatan CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Alasan pertama yakni keberagaman siswa. Dalam konteks pendidikan saat ini, kelas terdiri dari siswa dengan latar belakang yang beragam. Memahami dan mengintegrasikan keberagaman ini dalam perencanaan pengajaran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Alasan yang kedua adalah peningkatan keterlibatan siswa. Pendekatan CRT menekankan pentingnya mengakui dan menghargai budaya siswa dengan menghubungkan materi ajar dan pengalaman dan konteks budaya mereka. Siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk alasan ketiga yakni keadilan pendidikan. CRT juga menekankan keadilan dalam pendidikan. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat mengenali dan mengatasi bias serta ketidakadilan dalam sistem pendidikan, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk berhasil. Untuk alasan yang terakhir yakni pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Mengintegrasikan pendekatan CRT dalam pengajaran dan penilaian dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial mereka dan emosional yang lebih penting dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya. Siswa belajar untuk berkolaborasi dan berinteraksi lebih baik dalam masyarakat yang beragam. Baik, pada topik ini saya akan bahas desain inovasi. Desain inovasi yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran mencakup pengembangan rancangan pembelajaran dan asesmen yang disusun dalam bentuk modul perangkat pembelajaran. Setelah itu, rancangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan pendekatan CRT. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan budaya dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Dengan cara ini diharapkan siswa dapat lebih terlibat dan termotivasi dalam proses belajar, serta dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Baik, untuk poin selanjutnya yakni desain inovasi dan artefak yang diterapkan pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Artefak yang saya pilih yaitu modul ajar dengan pendekatan CRT yang
sudah saya implementasikan dalam proses pembelajaran selama saya melaksanakan PPL. Modul ajar yang saya buat yaitu modul ajar pada mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B kelas 4 dengan materi makna sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk mengakses modul ajar tersebut bisa melalui scan barcode pada gambar berikut atau pada link yang sudah saya lampirkan. Artefak selanjutnya yaitu lembar asesmen diagnostik awal untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Kemudian ada artefak LKPD yang dikerjakan peserta didik secara berkelompok. Di dalam LKPD tersebut terdapat teks tentang kegiatan budaya di lingkungan sekitar mereka. Dengan disajikannya teks tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengetahui budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka. Untuk artefak selanjutnya yaitu video praktik mengajar. Video ini saya jadikan artefak karena menjadi bukti bahwa modul ajar yang telah saya susun sudah terlaksana pada pembelajaran saya saat PPL di SDN Bularejo 3. Pada pelaksanaan pembelajaran peserta didik saya berikan sebuah video pembelajaran tentang contoh pengalaman-pengalaman sila Pancasila di lingkungan mereka yang masih terkait dengan budaya mereka, serta diharapkan siswa dapat meneruskan budaya tersebut agar tidak hilang di lingkungan mereka. Untuk artefak selanjutnya yakni Media World Wall yang saya gunakan sebagai asesmen formatif. Media World Wall merupakan platform pembelajaran digital yang memungkinkan pengajar untuk membuat berbagai macam aktivitas interaktif seperti kuis, permainan kata, ataupun latihan interaktif lainnya. Untuk penerapannya sendiri, Media World Wall saya tampilkan lewat proyektor. Kemudian peserta didik secara berkelompok mengerjakan kuis tersebut. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pemahaman konsep mereka. Dengan aktivitas interaktif ini yang disediakan oleh World Wall dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dengan lebih baik melalui latihan yang berulang dan bervariasi dalam penyajian materi. Siswa dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Kemudian untuk artefak selanjutnya yaitu artikel yang sudah saya submit pada salah satu jurnal pendidikan. Baik, pada topik ini saya akan menjelaskan alasan pemilihan artefak yang bermakna. Yang pertama adalah menjadi bahan refleksi dan evaluasi mengenai modul ajar dan asesmen yang telah disusun. Pemilihan artefak ini memungkinkan saya untuk melakukan refleksi mendalam terhadap modul ajar dan asesmen yang telah saya buat. Dengan menganalisis konten, struktur, dan metode yang digunakan, saya dapat mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses ini membantu saya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam modul yang disusun, sehingga saya dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di masa depan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk mendiskusikan serta menilai modul ajar yang telah disusun. Artefak ini juga berfungsi sebagai alat untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat dan dosen. Melalui diskusi ini, saya dapat menerima umpan balik yang konstruktif mengenai modul ajar yang telah saya buat. Penilaian dari berbagai perspektif ini sangat berharga karena dapat membuka wawasan baru dan menciptakan ruang ide-ide segar untuk pengembangan lebih lanjut. Diskusi ini juga menciptakan ruang kolaboratif yang mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar calon guru. Kemudian yang terakhir, menelaah modul ajar yang telah disusun mengenai prinsip pendekatan CRT. Dengan memilih artefak ini, saya dapat menelaah sejauh mana modul ajar yang saya integrasikan prinsip-prinsip CRT. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai dan mengakomodasi keberagaman budaya siswa dalam proses pembelajaran. Melalui analisis ini, saya dapat memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan dapat diakses oleh semua siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Hal ini penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung keberhasilan akademis mereka.
Kemudian pada topik ini saya akan menjelaskan paradigma tentang makna guru. Yang pertama, pandangan saya sebelum mengikuti perkuliahan seminar PPG, yakni fokus seorang guru dianggap hanya pada penguasaan dan penyampaian materi kepada peserta didik tanpa perlu memperdulikan kebutuhan siswa, keunikan setiap individu. Kemudian rancangan pembelajaran yang sudah usang tetap dipakai tanpa adanya adaptasi terhadap perkembangan kurikulum yang terkini. Kemudian pandangan saya setelah mengikuti perkuliahan seminar PPG. Yang pertama adalah guru berperan sebagai fasilitator yang responsif terhadap kebutuhan siswa, keunikan setiap peserta didik. Kemudian proses belajar mengajar seharusnya menempatkan peserta didik sebagai posisi yang sentral dan menggunakan pendekatan diferensiasi yang selaras dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang terakhir, kompetensi seorang guru mencakup kemampuan dalam merancang, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian topik selanjutnya yakni mengenai refleksi pengalaman PPG. Yang pertama, pengalaman secara pribadi saya. Saya belajar berbagai metode pengajaran dan mengembangkan keterampilan melalui praktik di lapangan. Meskipun menghadapi tantangan, dukungan dari dosen dan rekan-rekan membantu saya mengatasinya. Interaksi ini membantu visi saya sebagai calon guru yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ke depan, saya berkomitmen untuk terus belajar dan menerapkan ilmu yang telah saya peroleh. Kemudian, pengalaman secara kolaboratif. Dalam PPG, saya menyadari bahwa krusialnya kemampuan bekerjasama dan berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang lebih bermutu, yang pada akhirnya mendukung proses pembelajaran yang efektif, relevan, serta berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Baik, untuk topik pembahasan terakhir hari ini yakni rencana tindak lanjut saya. Sebagai langkah konkret setelah mengikuti seminar ini, saya berkomitmen untuk mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya siswa. Saya menyadari bahwa setiap siswa membawa latar belakang budaya yang unik yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di kelas. Oleh karena itu, saya akan merancang materi pembelajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal dan global, serta memilih teks dan sumber belajar yang mencerminkan keberagaman tersebut. Selain itu, saya akan menerapkan metode pengajaran yang mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa, sehingga mereka dapat saling berbagi perspektif dan pengalaman. Dengan cara ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan menyenangkan, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja presentasi seminar PPG yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.